Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan, barakallahu fikum, pembahasan mengenai al-ijtihad yang akan kita lanjutkan nanti kalau sudah selesai masalah at-taqlid. Kemarin sudah disebutkan pantun yang sangat bagus dan indah mengenai definisi taklid yang disebutkan oleh Imam Al-Amriti rahmatullah alaih. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullah, al-Imam Al-Amriti, beliau berpendapat mengenai toha itu adalah nama Rasulullah. Paham ya? Tapi yang sahih bukan ya. Yang sahih toha, yasin itu bukan nama Rasulullah. Tapi termasuk huruf hijaiyah yang diletakkan dalam Al-Qur'an, yang mengetahui hikmahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi yang mengatakan salatullah salamullah ala toha Rasulillah, kemudian ala yasin habibillah, itu keliru. Maksudnya keliru bagaimana? Kalau mereka meniatkan toha dan yasin nama Rasulullah itu keliru. Al-Imam Al-Amriti ternyata berpendapat toha itu nama Rasulullah. Kita lihat. Qala al-Imam Al-Amriti rahimahullah, fa fi qabuli qawli toha al-Mustafa bil hukmi taqlidun lahu bila khafa. Wa qila la li anna ma qad qalahu jami'uhu bil wahyi qad atalahu. Syahidnya mana? Beliau berpendapat toha itu nama Rasulullah ini. Fa fi qabuli qawli toha al-Mustafa. Paham ya? Toha al-Mustafa itu maksudnya Rasulullah. Kita lihat penjelasannya. Qala asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu toha sabaqa lana anna kalimat toha laysat min asma'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sudah kita lewati pembahasannya. Disebutkan bahwa itu halaman 142, Anda melihat sendiri sana. Yang jelas kalimat toha itu bukan termasuk nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal hiya harfan minal hurufil hijaiyah. Bahkan kedua-duanya toha itu ada dua huruf daripada huruf-huruf hijaiyah. Mafhum? Naam. Wa anna as-sahiha anna al-huruf al-hijaiyata allati fil Qur'an laysa laha ma'nan lakin laha makhzan. Yang sahih bahwasannya huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Qur'an itu tidak ada maknanya, akan tetapi dia punya barakallahu fikum makhzan, dalam artian sumber. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat, wa huwa anna hadzal Qur'an alladzi a'jazakum ma'syaral Arab ata bil hurufil lati antum taquluna biha. Maksudnya kata beliau, anna hadzal Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an ini yang barakallahu fikum membikin lemah, tidak mampu untuk mendatangkan wahai segenap ma'syarul Arab ata bil hurufil lati antum taquluna biha. Ternyata dalam Al-Qur'an barakallahu fikum itu datang huruf-huruf yang kalian mengucapkannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya termasuk bentuk mukjizah, dinamakan mukjizah itu karena membikin orang itu ajiz, tidak mampu dan lemah untuk membikin yang sepadan atau setanding dengannya atau menyamainya. Barakallahu fikum, seperti itu. Tapi kalau kita telusuri untuk masalah toha, yasin, huruf muqatta'ah yang ada dalam Al-Qur'an, alif lam mim, itu tentunya yang mengetahui hikmahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir memang enggak ada maknanya secara zahir ya. Barakallahu fikum, tapi semuanya itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Hikmah di balik huruf muqatta'ah yang Allah taala letakkan dalam
Al-Qur'anul Karim. Naam. Al-muhim yang penting al-akhdhu biqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam hal huwa taqlidun aw ittiba'un. Itu kurang ya itu ya. Naam. Al-muhim yang penting apakah mengambil ucapan Rasulullah itu dinamakan taklid atau ittiba' gitu loh. Kan taklid sudah diselesaikan. Taklid sudah kita selesaikan, taklid itu bagikan bangkai. Oleh karena itu kalau enggak darurat jangan taklid itu loh, paham maksudnya ya? Nah sekarang mengambil ucapan Rasulullah itu taklid apa ittiba' namanya? Mengekor atau mengikuti, ittiba' maksudnya. La syakka annahu ittiba'un. Tidak diragukan lagi kalau mengambil ucapan Rasulullah SAW namanya ittiba'. Orang yang namanya muttabi'. Adapun taklid orang yang namanya muqallid. Paham ya? Bedakan ya. Kalau taklidun orangnya muqallidun. Tapi kalau ittiba' itu orangnya muttabi'. Mafhum? Nah, seperti itu. Oleh karena itu dalil sangat banyak kan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ya kan? Nah, kemudian fattabi'uni, ittiba'. Paham ya? Bukan faqalliduni, bukan. Paham maksudnya ya? Mafhum? Ayo kita lihat. Lakin hal yasihu an nusammiyahu taqlidan. Tapi apakah benar kalau kita katakan, kita namakan itu adalah taklid? Jawabannya idza qulna, apabila kita katakan inna taklida, bahwasanya taklid itu adalah qabulu qaulil qaili min ghairi dzikril hujjah. Kalau seandainya makna taklid itu adalah menerima ucapan orang yang berkata tanpa menyebutkan hujjah, sahha an nusammiyahu taqlidan. Benar kalau seperti ini kita katakan taklid. Kenapa? Li'anna hunaka ahadits katsiratan yadhkuru Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha al-hukm wa la yubayyinu al-hujjah. Apa itu maksudnya? Dikarenakan sana banyak hadis yang Rasulullah menyebutkan hukum di dalamnya, padahal Rasulullah tidak menjelaskan apa hujjahnya. Paham ya? Kalau seandainya makna taklid seperti itu. Nah, tapi walakinna naqul, akan tetapi kita katakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lahu sya'nun akhar. Rasulullah SAW memiliki keadaan yang lain, jangan disamakan. Karena Rasulullah sendiri ucapannya wahyu gitu loh. Ucapannya wahyu dari Allah Ta'ala, sehingga apa? Enggak perlu lagi ragu. Mahfum? Enggak perlu lagi ragu. Tapi kalau ucapan orang lain, kan ada ihtimal, kemungkinan. Kemungkinan benar, kemungkinan apa? Keliru. Oleh karena itu sudah kita lewati dulu pembahasannya apa? Nah, barakallahu fikum al-qaul bin nadhari ila qailihi, sebuah ucapan dilihat dipandang dengan sudut pandang orang yang mengucapkan itu ada 3 keadaan. Pertama, wajib diterima, enggak boleh dustakan. Itu qala Allah dan qala Rasulnya. Paham ini ya? Ucapan Allah dan Rasul itu harus dibenarkan, enggak boleh ragu lagi. Yang kedua, na barakallahu fikum qaulul kadzdzabin, ucapan para pendusta harus didustakan. Paham ya? Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu. Mohon insyaallah ya. Yang kedua, ucapan orang yang barakallahu fikum tidak jelas. Paham ya? Tidak jelas keberadaannya. Bisa didustakan, bisa alhamdulillah, dibenarkan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan sampai kita keliru di dalam memahami hal seperti ini. Nah, yang jelas barakallahu fikum, kalau kita ngikutin ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barakallahu fikum itu yang benar. Ngikuti ucapan Rasulullah SAW itu dalil. Nah, tapi kalau orang lain kan harus apa tadi? Harus ada hujjah. Kita lihat berikutnya. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam wajibul qabul. Maka ucapan Rasulullah SAW wajib untuk apa? Kita menerimanya. Wa hukmuhu wajibul qabul, dan hukumnya juga wajib kita menerimanya. Fa idza qala qaulan, apabila berkata dengan sebuah ucapan atau perkataan, barakallahu fikum, au hakama bi hukmin, atau menghukumi suatu perkara dengan sebuah hukum, fa in akhadna bidzalika la yusamma taqlid, dan jika kita mengambilnya bukan dinamakan taklid, tapi apa? Dinamakan ittiba'. Apa namanya? Ittiba'. Naam. Bal yusamma ittiba'an, bahkan dinamakan ittiba'. Mahfum bedanya insyaallah ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Kalian juga muqallid, buktinya ngikutin Rasulullah. Berarti orangnya enggak paham. Muttabi'. Paham ya? Muttabi' ittiba'an. Naam. Liqaulihi ta'ala wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia, semoga kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa qauli ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Bukan faqalliduni, tapi fattabi'uni. Mafhum? Karena ittiba'.
Niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian dan akan mengampuni kalian dosa-dosa kalian. Dan Allah Ta'ala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wala yanbaghi an yusamma taqlidan. Yang seperti ini enggak layak kalau dinamakan taklid. Li'annahu yuhimu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam tabi'un li ghairihi. Dikarenakan kalau kita namakan taklid itu seakan-akan terkesan. Yuhim itu terkesan, memberikan kesan atau terkesan bahwasanya Rasulullah itu mengikuti yang lainnya. Paham ya? Padahal Rasulullah itu yang diikuti atau yang mengikuti? Yang diikuti. Walaysa matbu'an. Nah, padahal Rasulullah bukan barakallahu fikum, yang mengikuti atau Rasul yang diikuti. Paham ya? Maksudnya itu seakan-akan terkesan bahwasanya Rasulullah itu tabi'un li ghairihi. Laysa matbu'an wa laysa matbu'an. Maksudnya itu Rasulullah terkesan mengikuti yang lainnya dan bukan yang diikuti. Padahal Rasulullah yang diikuti atau yang mengikuti? Yang diikuti. Na'am barakallahu fikum. Mafhum insyaallah ya? Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan muqallid enggak? Tapi apa? Muttabi'. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azzani wa jazakumullah, berikutnya mas'alatun, permasalahan halit tiba'una, apakah hal i'timaduna ala qaulil ulama ar-rijali fi ruwati tajrihan wa ta'dilan yu'addu taqlidan. Kita lihat. Hal i'timaduna ala qaulil ulama ar-rijal fi ruwati tajrihan wa ta'dilan yu'addu taqlidan. Apakah kita bersandarkan kepada ucapan para ulama rijal yang maksudnya membahas masalah para perawi, masalah tajrih dan ta'dilnya, paham ya? Misalkan perawi ini majruh, ini mendapat ta'dil, apakah itu dinamakan dengan taklid? Kan kita harus seperti itu kan? Buka kamus atau buka istilahnya apa? Barakallahu fikum, pembahasan masalah rijal misalkan. Dijumpai para ulama mengatakan fulan dhaif. Kita ikut-ikutin dhaif. Apakah kita taklid dengan mereka atau tidak? Karena kita kan enggak mampu mencari sendiri. Hanya mengikutin misalkan dalam takrib misalkan atau takribut tahdhib misalkan. Kita kan cuma ngikutin aja. Buka kemudian dijumpai ada tajrid di situ. Kita ikutin. Apa kita taklid? Itulah maksudnya. Nah, kita lihat. Hal i'timaduna ala qauli ulama'ir rijal fi ruwati tajrihan wa ta'dilan yu'addu taqlidan. Apakah kita menyandarkan kepada ucapan ulama rijal dalam masalah para perawi hadis mengenai tajrihnya dan ta'dilnya dianggap sebagai taklid? Al-jawab, innana law qulna bihadza la qulna inna kullal ulama muqallidun. Kalau seandainya kita ucapkan ucapan seperti ini, niscaya apa? Kita akan mengatakan semua ulama itu muqallidun. Kenapa? Li'anna mustanadal hadits 'ala ar-ruwat wal qaul fi ar-ruwat tajrihan wa ta'dilan la nujarrihuhum wa la nu'addiluhum illa taqlidan. Dikarenakan hampir semuanya sandaran hadis terhadap para perawi, dan ucapan mengenai para perawi mulai dari jarh dan ta'dilnya, kita enggak menjarah mereka, tidak pula memberikan rekomendasi kepada mereka kecuali taklid. Kita ngikut saja. Ya enggak? Atau bikin sendiri. Ngikut kan, ada kitabnya, sudah siap dibuka. Barakallahu fikum dalam takrib contohnya misalkan dijumpai fulan saduq atau fulan dhaif. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Nah, kita ngikut aja kan? Kita lihat. Fal amru bi khilafid dzalik. Perkaranya enggak seperti itu. Fataqlidu huwa, taklid itu adalah annal insana ya'khudhu bi qauli hadzal imam. Ini penting ini ya. Jadi ini yang perlu garis ini penting ini. Fataqlidu huwa annal insana ya'khudhu bi qauli hadzal imam sawa'un wafaqal haqqa aw khalafahu. Hadza taqlidu al-matmum. Ini penting sekali ini ya. Taklid yang tercela itu kata beliau, seseorang mengambil ucapan imam baik mencocoki kebenaran atau enggak mencocoki. Ini yang namanya taklid yang tercela. Jadi antum itu ngekor terus. Gurunya benar atau keliru, tetap diikuti. Nah, itu yang namanya taklid matmum. Paham ya? Tapi kalau kita ngikutin kebenaran yang ada pada para barakallahu fikum al-mujarrihun wal mu'addilun, barakallahu fikum, itu enggak dikatakan taklid. Kecuali kalau kita tetap mengatakan ini walaupun keliru tetap benar. Nah, misalnya seperti itu. Ini berbahaya. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana maksudnya? Kata beliau ini, taklid yang tercela itu adalah seseorang mengambil ucapan imam ini baik mencocoki kebenaran ataukah tidak mencocoki. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu taklid yang tercela. Mahfum salah ya? Nah, barakallahu fikum. Kenapa ada ulama itu? Tandanya di surat itu di garis ada. Nah, barakallahu fikum. Atau pakai stabilo atau yang semisalnya. Yang jelas barakallahu fikum, kesimpulannya taklid yang tercela itu mengekor dengan gurunya atau syekhnya, keliru atau benar diikutin terus.
Paham ya? Seharusnya kalau enggak taklid bagaimana? Seharusnya kalau tidak taklid, itu kalau benar, itulah yang kita ikutin. Kalau salah diluruskan, bukan malah tetap diikutin. Nah ini, sawa'un wafaqal haqqa aw khalafah. Baik imam tersebut mencocoki kebenaran atau menyelisihi, tetap dia ikutin. Amma idza kana al-insanu yantami li hadzal imam. Adapun kalau seandainya seseorang itu menyandarkan diri, menisbahkan diri kepada imam ini, walakinnahu idza khalafa al-haqqa qawluhu taraka ma yaqulu fa hadza thayyibun wala syak. Akan tetapi kalau imam tersebut menyelisih al-haq ucapannya, kemudian dia meninggalkannya, meninggalkan apa yang dia ucapkan, fa hadza thayyibun wala syak. Paham belum? Kalau antum mengikuti seorang imam dalam keadaan imam tersebut, nah ketika keliru antum tinggalkan kekeliruan ucapan tersebut, nah barakallahu fikum, maka itulah yang bagus. Tapi yang taklid yang tercela tadi apa? Keliru benar tetap dia ikutin terus. Mafhum soalnya nih ya? Jangan sampai ada pada diri kita, karena seringnya orang-orang muqallid itu asabiyahnya kuat sekali. Muqallid itu orang yang mengekor, sudah terlanjur mengekor, nah barakallahu fikum tanpa dalil, itu biasanya asabiyahnya kuat, fanatiknya sangat kuat sekali. Itu kan keliru guru ana katanya. Anu dulu juga belajar lewat dia. Dulu juga ana yang ngasuh dia juga. Bukan masalah dulu-dulunya, sekarang ini bagaimana gitu loh. Sekarang bagaimana orangnya tersebut? Masih istiqomah atau tidak? Keliru-keliru walaupun ustadznya. Apa maksudnya ya? Seperti itu barakallahu fiikum. Naam. Lakin la budda minal istinasi bi aqwalil ulama. Akan tetapi kita tetap menghormati dan senantiasa barakallahu fiikum mengambil ucapan-ucapan para ulama, warruju' ilaiha, dan juga kembali kepadanya, warruju' ilal qawaid wadh-dhawabit fi isti'malil adillah, dan kembali kepada kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan di dalam menggunakan dalil. Nah, barakallahu fikum. Amma an ya'khudha bima balagha bihi nadharuh fa hadza laysa bijayyid. Adapun kalau dia mengambil sesuai dengan apa? Nah, barakallahu fikum, sesuai dengan apa yang sampai pada pandangannya dia sendiri, maka ini enggak bagus. Paham ya? Mau tidak mau kita tetap butuh para ulama. Nah, tapi ingat ya, pada perkara-perkara yang tidak berseberangan dengan syariat. Nah, karena ulama sendiri tidak maksum dari kesalahan atau kekeliruan, apalagi kita istilahnya ya. Jadi jangan sampai wah ana enggak butuh ulama udah. Pokoknya ana sendiri udah ulama, jangan. Paham ya? Nah, kita ini masih ulama. Bukan ulama, ulama. Ulama itu hulam, masih anak kecil. Paham ya? Ini ulama lain lagi ulama. Nah, barakallahu fikum, kita butuh bimbingan para ulama dan juga arahan para ulama. Nah, barakallahu fikum, terutama di dalam masalah apa? Naam, syariat ini barakallahu fikum, seperti itu. Karena apa? Karena ulama itu mereka adalah pewarisnya para nabi. Nah, karena nabi itu meninggal dunia tidak mewariskan dinar wal dirham, tapi mewariskan para ulama. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut itu ilmu, sungguh dia telah mengambil dengan bagian yang sangat luas dan besar. Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik. Kata beliau, akan tetapi kita pasti butuh barakallahu fikum terus-menerus kepada ucapan para ulama, kembali kepadanya dan kembali kepada kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan di dalam menggunakan dalil. Karena enggak sembarangan ya, bukan sesuai dengan pandangan kita kemudian kita terapkan. Al-Qur'an was sunnah, barakallahu fikum ala fahmi salafil ummah. Al-Qur'an sunnah sesuai dengan bimbingan para salafun as-salih, sesuai dengan bimbingan para salafun as-salih. Barakallahu fikum. Faidatun, sebuah faedah, perhatikan baik-baik. Idza sa'alka rajulun 'amiyun, apabila ada seorang orang awam bertanya kepadamu an hukmi mas'alatin, ada sebuah permasalahan dia tanya. Fa in ahsana ma taquluhu lahu, fa inna ahsana ma taqulu lahu, maka sesungguhnya yang paling bagus yang kamu ucapkan oleh orang awam tadi, hadza haramun, hadza halal faqat. Ini haram, ini halal, cukup. Karena orang awam biasanya enggak butuh dalil itu loh. Pak, ini hukumnya boleh enggak? Enggak boleh. Dah cukup. Paham ya? Karena orang awam. Kecuali kalau dia nanya dalilnya mana, baru kita sebutkan. Berbeda dengan para thalabatul ilm. Kalau para pencari ilmu biasanya kalau ditanya ini hukumnya apa haram, dia nanya dalilnya mana, ya enggak? Lain. Kalau seperti itu baru kita jelaskan. Tapi kalau orang awam, atau sebutan dalilnya pusing kepalanya. Paham ya? Pokoknya anda enggak perlu dalil, ini boleh enggak itu. Orang awam nanya gitu. Ini boleh atau tidak itu? Haram atau halal? Pengennya dia itu jawabnya simpel, haram atau halal. Dah. Paham belum maksudnya? Kata beliau, maka sungguhnya yang paling bagus yang kamu ucapkan kepadanya, hadza haramun wa hadza halalun faqat. Ini haram, ini halal, itu aja ada. Wa amma man tasummu minhu raihatul ilm. Adapun kalau seandainya orang yang engkau sudah mencium darinya itu bau ilmu, maksudnya dia sudah punya ilmu,
Paham ya? Berbau ilmu. Nah, barakallahu fikum udah pernah belajar lah istilah gitu. Wa idza aftaitahu shara fi nafsika annahu lam yaqtani. Biasanya kalau kamu berfatwa cuman haram halal, itu biasanya di dirimu apa? Nah, barakallahu fikum merasa bahwasanya dia belum puas. Ya enggak? Antum sekarang misalkan tanya sebuah permasalahan. Ini hukumnya apa hukumnya? Hukumnya boleh. Itu biasanya kalau dia itu ingin tahu dalilnya, kalau cuman hukumnya boleh, tenang belum? Belum tenang. Pengen tahu dalilnya. Itu yang orang dah tercium bau ilmu itu loh. Tapi kalau orang awam enggak pandang. Orang awam. Karena orang awam itu pun biasanya apa kata mereka? Ini dhaif yang penting hadis. Paham ya? Dhaif walaupun hadisnya dhaif yang penting hadis. Palsu pun yang penting hadis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Allahul musta'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, kata beliau, fa hadza tadhkuru lahu dalil. Yang seperti ini kamu sebutkan dalilnya. Karena dia belum tenang tadi ya. Wa in kana yanqadihu fi dhihnika an hunaka dalilan yukhalifu ma taqul, dan jika barakallahu fikum merasa ada semacam celaan pada benakmu bahwasanya di sana ada dalil yang menyelisih apa yang kau ucapkan, wa huwa ya'lamu, dan dia apa? Dan dia mengetahuinya, fadkurhu aidan, sebutkan juga. Nah, ba'audih lahul ijabah alaihi hatta yaqtani. Intinya jelaskan kepada dia jawabannya hingga dia tenang. Maksudnya bagaimana? Nah, barakallahu fikum, maksudnya kalau dia seandainya punya pandangan yang lain, mufti ini punya pandangan yang lain, nah barakallahu fikum, ada dalil yang menyelisih apa yang dia ucapkan, maka kabarkan kepada dia. Perhatikan, kabarkan kepada dia dan sampaikan, jelaskan hingga dia itu tenang dan menerima jawaban tersebut. Nah, maaf soalnya ya, barakallahu fikum, karena orangnya udah bukan orang awam lagi, tercium bau ilmu, sudah tercium bau ilmu. Misal tadi contohnya, perhatikan baik-baik, barakallahu fikum, ja'ana rajulun yaqul, ada salah seorang datang kepada kita mengatakan, ana akaltu lahma ibil, aku makan daging onta. Nah, ada orang ngomong kayak gitu. Fa in kana 'amiyan fa inna naqul lahu yajibu 'alaika an tatawadda. Kalau yang ngomong itu orang awam, perhatikan ini ya. Wajib kita katakan kepada dia, wajib bagi kamu wudu. Dah cukup sampai situ, Pak. Enggak perlu nyebutan dalil. Kalau itu orang awam. Paham belum? Kita lihat. Lakinnal ladzi ma'ahu ra'ihatu ilmin qad yushkilu 'alil amr. Tapi kalau orang yang punya ilmu biasanya masih ada iskal. Masa sih wudu, ngapain usul wudu? Apa memangnya najis? Daging apa? Daging unta najis. Biasanya kalau orang punya ilmu gitu kan. Tapi kalau orang awam enggak kepikiran sampai situ. Kalau orang awam itu enggak sampai kepikiran ke situ. Pahami ya ini insyaallah ya? Pahami ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau orang awam yang ngomong tadi, aku sudah makan daging unta. Oh, berarti wajib bagi kamu wudu, Pak. Dah cukup. Biasanya gitu. Aku wudu dia. Tapi kalau orang sudah punya ilmu, dia nanya, "Kenapa suruh wudu? Memangnya daging unta itu najis?" Nah, ya misalnya itu ada timbul pertanyaan, memangnya batalkan wudu, batalkan salat misalkan. Nah, barakallahu fikum, atau yang semisalnya kita lihat. Lakinnal ladzi ma'ahu ra'ihatu ilmin qad yushkilu 'alil amr, tapi orang yang punya ilmu biasanya masih ada iskal perkaranya. Fa idza 'arafta annahu qad yushkil 'alaihi udhkur lahu dalil. Kalau seandainya masih ada iskal pada orang tersebut, sebutkanlah padanya dalil. Qul lahu, katakanlah kepada orang tersebut, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil wudu' min lahmiha, dikarenakan Rasulullah merintahkan untuk apa wudu disebabkan karena makan dagingnya. Ini namanya amrun ta'abudiyun. Paham ya? Nah, perkara yang sifatnya perintah tapi ibadah. Yang menjalankannya ya dapat pahala. Nah, barakallahu fikum, walaupun barakallahu fikum tidak sampai tingkatan istilahnya karena najisan enggak. Dagingnya suci. Cuman perintah seperti ini namanya amrun ta'abudiyun, perkara yang dikatakan itu amalan ibadah gitu ya. Nah, barakallahu fikum, dari Rasulullah SAW. Jadi kalau dia mentaatinya dapat pahala gitu. Paham belum maksudnya? Seperti itu. Summa idza arafta aidan annahu qad inqadaha fi dhihni an hadha mansukh. Nah, kemudian juga kalau seandainya ada sesuatu yang muncul dalam artian belum tenang pada benaknya bahwasanya ini mansukh. Ini kan mansukh hadisnya. Fa fassillahu, kita jelaskan rinci pada orang tadi. Kalau dia dikatakan Rasulullah itu merintahkan kita untuk wudu ketika habis makan apa? Daging unta misalkan. Kemudian orang tadi mengatakan, tapi kan itu mansukh misalkan. Itu kan mansukh hadisnya. Fa fassillahu, maka rincilah untuknya. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, maka rincilah untuknya. Wa qul, dan katakanlah inna hadza laisa bimansukh. Ini belum mansukh. Li'anna hadits Jabir radhiyallahu anhu, karena hadisnya Jabir radhiyallahu anhu kana akhirul amrayn min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma masatin nar. Artinya apa?
Dikarenakan barakallahu fikum termasuk salah satu akhir dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan barakallahu fikum meninggalkan wudu, maksudnya enggak perlu wudu apabila sudah tersentuh oleh apa? Tersentuh oleh api. Barakallahu amun ini umum. Ini umum ya. Wa hadza la yu'aridul amr bil wudu' min luhmil ibil. Ini enggak bertentangan dengan apa? Perintah untuk wudu dikarenakan apa? Makan daging unta. Mau dimasak atau enggak dimasak, disate ataupun enggak, karena ada perintah tadi, maka apa? Maka perintah tersebut amrun ta'abudiyun, perkara yang ta'abudi. Karena apa? Karena barakallahu fikum hafizakumullah, ada pendapat yang mengatakan kalau sudah dimasak enggak perlu wudu. Tapi ada perintah yang lain, maka perintah tersebut yang kita kedepankan. Maksudnya bagaimana kita wudu kalau makan daging unta tersebut, karena perkaranya ta'abudi, perintah dari Rasulullah SAW, sehingga kita ketika mengerjakannya dapat pahala. Mafhum insyaallah ya. Yang berikutnya yang terakhir, faidatun ukhra, faedah yang lain. Idza alimta anna al-mustaftiya la yaqtani' bi kalamik. Kalau kamu tahu bahwasanya orang yang bertanya, yang minta fatwa enggak tenang dengan ucapanmu, fa innalaka an taqula lahu, maka boleh bagimu untuk mengatakan hadza qaulu fulan mimman yaqtani'u biqaulihim. Ini adalah ucapan si fulan dari kalangan orang yang apa? Yang dia itu akan tenang dengan ucapan mereka. Contohnya, ana menyebutkan bahwasanya menyelisih dalil itu sumber kesesatan. Hati-hati. Antum belum tenang. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Tambah tenang enggak sekarang? Tambah tenang dalam kitab Madarijus Salikin. Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Tambah tenang enggak? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau antum cuma ngomong, misalkan antum suatu ketika ngajar, hati-hati ya ikhwah, jangan menyelisih dalil. Karena menyelisih dalil itu apa? Sumber kesesatan, berbahaya. Itu kadang orang belum tenang, Mas Asih. Langsung kita tenangkan lagi. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tambah tenang enggak? Dalam kitab Madarijus Salikin. Seperti itu. Paham ya? Fungsinya apa? Fungsinya menghafal sebagian asar atau hadis, tujuannya tadi itu. Man hafizal hadis apa? Qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumen dan dalilnya, barakallahu fikum. Hujjahnya akan kuat. Mafhum insyaallah? Seperti ini penting ya, suatu ketika antum ngajar nanti, barakallahu fikum, maka sering antum iringi dengan seperti itu. Misalkan antum menyebutkan kalam antum sendiri, hati-hati, jangan sampai kita berseberangan dengan dalil, berbahaya, bisa terjatuh dalam kesesatan. Itu kan ucapan kita. Diiringi lagi dengan ucapan para ulama, sebagaimana gitu. Yang diucapkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Orang yang dengar lebih tenang lagi gitu loh. Apa maksudnya ya? Oh, ternyata itu kalam Ibnul Qayyim. Gituan itu, arahnya gitu. Arahnya ke situ, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum hafizakumullah, kata beliau, li'anna hadza sababun fi tuma'ninatihi ila sihhati hadzal qaul. Karena ini sebab tenangnya dia untuk menerima atau barakallahu fikum untuk meyakini benarnya ucapan ini. Paham ya? Jadi untuk menerima benarnya ucapan ini terkadang diiringi dengan tadi itu. Paham maksudnya ya? Barakallahu fikum. Misalkan contoh yang lain, hati-hati kalian menyelisih ucapan Rasulullah kemudian menerima ucapan yang lain selain Rasulullah. Karena ini sumber kesesatan misalkan. Antum itu ucapan antum itu ya, perlu diperkuat lagi sebagaimana ungkapan Al-Imam Syafi'i misalkan, yang dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih misalkan. Disebutkan, laqad dhalla man taraka hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah misalkan. Kan dikuatkan seperti itu. Jadi seperti ini pentingnya ini ya. Mafhum insyaallah Ibnu Umar? Penting ini seperti ini ya. Suatu ketika antum mengajar memang diiringi dengan seperti itu lebih baik, lebih bagus. Wal haqiqatu anna an-nasa ma'al asif asbahu yazinuna al-aqwal birrijal. Pada hakikatnya, realita kenyataannya, perhatikan baik-baik, bahwasanya manusia, barakallahu fikum, sangat disayangkan sekali. Asbahu, mereka menjadi sekarang ini apa? Yazinuna al-aqwal birrijal. Mereka menimbang-nimbang ucapan dengan apa? Dengan ucapan orang-orang yang selain Rasulullah SAW. Wa qad yakununa ma'dzurin fil haqiqah. Bisa jadi orang-orang tersebut dapat udzur aslinya. Barakallahu fikum, tapi ditimbang-timbang. Li'annahu kasural muftun alladziina laisa 'indahum 'ilmun. Karena banyak orang yang berfatwa tanpa ilmu, ditimbang-timbang, dibanding-bandingkan. Lakin ahyanan qad yattarru al-insan ila an yubayyina nafsah. Tapi terkadang seseorang itu dibutuhkan, terkadang terpaksa harus menjelaskan tentang dirinya. Paham ya?
li ajli an yuqbala ma yaqul, agar ucapannya itu diterima. Fa anta masalan, maka kamu sebagai contoh, idza takalamta bi kalamin, apabila kamu berucap dengan sebuah ucapan, perhatikan baik-baik barakallahu fikum, berucap dengan sebuah ucapan, contohnya wa qulta, dan kau mengatakan hadza qaulu fulan, ini ucapan si fulan. Fa hadza yanfa'u ahyanan, yang seperti ini terkadang apa? Penting, bermanfaat. Fa nahnu qad naqulu syai', karena terkadang kita mengucapkan sesuatu, wa naqul, dan kita mengatakan hadza qaulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Paham ya? Ini penting adanya, penting seperti ini ya, wa ma asbah dzalik, dan yang semisal itu, li ajli an yaqwa janibuhu, agar sisi yang dia ucapkan itu kuat. Jadi kalau antum misalkan ucapan-ucapan antum sendiri terkadang kurang kuat. Tapi kalau antum irinan, ini ucapan Syekhul Islam, ini pendapatnya Ibnu Qayyim. Oh ya. Ini pendapatnya Al-Imam barakallahu fikum Shan'ani, Al-Imam Asy-Syaukani, tambah kuat enggak? Seperti itu penting barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan malas-malasan menghafal hadis, menghafal Al-Qur'an terutama, kemudian asar-asar para salaf tadi untuk memperkuat barakallahu fikum, karena yang namanya orang belajar ke depannya itu bukan hanya untuk diri sendiri, upayakan bisa mengajarkan kepada orang lain barakallahu fikum. Nasallahu salamatan afiyah walhamdulillahirabbil alamin.